Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Muhammad Afghani, channel yang membahas seputar lowongan kerja untuk teman-teman semua. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke TKP. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia dan merupakan badan hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan hukum pelaksanaan undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai tugas dan kewenangannya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. Bank Indonesia memiliki tujuan tunggal, yakni mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintahan di bidang perekonomian. Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank. Sejak tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK. Dikutip dari halaman website resmi Bank Indonesia, yaitu ppm_recruitment.com, dikonfirmasikan saat ini Bank Indonesia sedang membuka lowongan kerja untuk teman-teman semua, di mana teman-teman bisa klik info lowongan. Nah, ini adalah posisi atau bidang yang sedang dibuka oleh Bank Indonesia. Untuk bidang ekonomi syariah, posisinya yaitu ahli fikih Islam. Kemudian untuk bidang perpustakaan, posisinya yang pertama Kepala Pengelola Operasional Perpajakan dan Kepala Unit Monitoring dan Pengendalian Perpajakan. Kemudian untuk bidang pasar keuangan, posisinya Financial Market Development atau Verified Expert. Kemudian untuk bidang logistik dan konstruksi, posisi yang sedang dibuka yaitu pertama pengelola konstruksi atau arsitektur atau interior, kemudian pengelola konstruksi atau mekanikal atau elektrikal, dan pengelola konstruksi atau sipil. Kemudian untuk bidang sistem pembayaran, posisi yang sedang dibuka yaitu penelitian spesialis sistem pembayaran dan pengolahan uang rupiah. Dan untuk bidang teknologi informasi, posisi yang sedang dibuka yaitu manajer 1, security architect, dan security tester and analysis. Kemudian untuk bidang asisten, pertama business intelligence engineer, kemudian kedua mobile application developer, kemudian 3 network architect, dan keempat operasional data center atau DC, kelima operasional disk-center recovery center, keenam operasional infrastruktur server dan backup atau SSD. Posisi yang ketujuh yaitu operasional jaringan, lalu posisi yang ke-8 yaitu operasional operator center, dan yang terakhir yaitu posisi UI atau UX designer. Selanjutnya teman-teman bisa klik login. Lalu jika teman-teman belum mempunyai akun, teman-teman bisa klik daftar akun. Lalu teman-teman bisa pilih posisi yang teman-teman inginkan. Di sini saya pilih posisi teknologi informasi. Lalu yaitu saya pilih operasional jaringan. Kemudian saya scroll ke bawah. Untuk deskripsi pekerjaannya atau persyaratannya teman-teman bisa baca sendiri di sini. Di sini saya klik daftar. Lalu di sini saya centang semua. Kemudian scroll ke bawah lagi, lalu klik setuju. Kemudian teman-teman bisa masukkan nomor KTP, lalu nama lengkap tanpa gelar. Kemudian unggah pas foto terbaru dengan format JPG dengan maksimal 100 KB. Lalu isikan tempat lahirnya, lalu tanggal lahirnya. Kemudian pilih juga jenis kelamin, lalu pilih agama, kemudian pilih status pernikahan, dan isikan nomor handphone yang aktif.
Kemudian isikan alamat email yang aktif, lalu password dan konfirmasi password. Di sini passwordnya minimal 8 karakter dengan huruf 1 besar dan 1 kecil dan 1 angka. Lalu isikan alamat sesuai KTP, kemudian RT RW-nya, lalu kode posnya. Kemudian teman-teman bisa pilih provinsi dan kota atau kabupaten teman-teman. Lalu teman-teman bisa isi kecamatan, kelurahan, dan jika alamat domisili teman-teman sama dengan KTP, teman-teman bisa pilih ya. Dan jika tidak, teman-teman bisa pilih tidak dan isikan alamat domisili teman-teman saat ini. Selanjutnya, klik next. Kemudian teman-teman ke halaman pendidikan. Di sini teman-teman bisa pilih pendidikan terakhir teman-teman, lalu nomor ijazah, kemudian jurusan atau program studinya, lalu fakultasnya, kemudian gelarnya, lalu perguruan tinggi, kemudian nama institusi pendidikan, lalu kota institusi pendidikan, kemudian isikan IPK-nya. Selanjutnya periode pendidikan, bisa isi periode pendidikan, lalu tanggal kelulusan teman-teman bisa isi, kemudian pilih juga kelulusan, lalu teman-teman apakah mempunyai pendidikan lainnya. Jika iya, teman-teman bisa pilih ya, dan jika tidak, teman-teman bisa pilih tidak. Kemudian teman-teman bisa klik next. Selanjutnya teman-teman ke halaman pengalaman kerja. Di sini teman-teman bisa isi pengalaman kerjanya. Jika teman-teman mempunyai pengalaman kerja, teman-teman bisa pilih iya, dan jika tidak, teman-teman bisa pilih tidak. Jika iya, teman-teman bisa isi total tahun, bulan pengalaman kerjanya, kemudian jenis pengalamannya teman-teman bisa isi, kemudian nama instansi atau perusahaan, lalu jenis perusahaannya, lalu periode pekerjaannya teman-teman bisa isi, kemudian jika masih bekerja teman-teman bisa isi di sini, lalu status kepegawaiannya teman-teman bisa pilih, kemudian jabatan posisi terakhir, lalu spesialis pekerjaannya, kemudian gaji bersih, dan tuliskan uraian pekerjaan teman-teman. Nah, di sini teman-teman juga bisa isi referensi terkait pengalaman kerja teman-teman yang bisa dapat dihubungi sewaktu-waktu. Kemudian teman-teman bisa pilih nama pihaknya, lalu hubungannya, lalu isikan nomor handphone yang aktif. Kemudian klik next. Selanjutnya teman-teman ke data orang tua. Di sini teman-teman bisa isi nama ayah, kemudian jabatan atau pekerjaan ayah, lalu instansi ayah bekerja, kemudian nama ibu, lalu pekerjaan ibu, kemudian instansi ibu atau tempat bekerja ibu. Di sini juga teman-teman bisa pilih data saudara kandung seperti nama kakak, nama Ayu atau nama adik, teman-teman bisa pilih di sini. Kemudian jika teman-teman sudah berkeluarga, teman-teman bisa pilih ya. Lalu isikan nama istri atau suami, kemudian usianya, pekerjaannya, lalu jumlah anak, kemudian tempat kerja suami atau istri. Lalu teman-teman bisa pilih apakah teman-teman mempunyai keluarga yang bekerja di Bank Indonesia. Jika iya, teman-teman bisa pilih iya. Sebutkan nama, unit kerja, dan hubungan keluarganya. Kemudian teman-teman bisa isi juga pelatihan atau sertifikat keahlian teman-teman. Sini teman-teman bisa pilih apakah teman-teman mempunyai pelatihan atau sertifikat. Jika iya, teman-teman bisa pilih ya. Kemudian isikan jenisnya, lalu nomor seri sertifikatnya, kemudian nama pelatihan atau sertifikasi atau seminar atau workshopnya, kemudian bidang pelatihannya atau bidang sertifikatnya atau bidang seminarnya atau bidang workshopnya, kemudian lembaga penyelenggara, dan berlaku sampai tahun berapa. Selanjutnya teman-teman bisa isi sertifikat TOEFL jika teman-teman mempunyai sertifikat TOEFL. Di sini jika iya, teman-teman bisa pilih TOEFL atau TOEIC atau IELTS, kemudian isikan nomor sertifikat TOEFL-nya, lalu pilih skornya, kemudian tanggal sertifikat penerbitnya, kemudian lembaga penerbit TOEFL tersebut. Selanjutnya teman-teman ke organisasi. Jika teman-teman mempunyai pengalaman organisasi, teman-teman bisa pilih ya, kemudian sebutkan nama organisasinya, kemudian bidangnya, lalu jabatannya, kemudian isikan periode jabatannya, lalu uraikan tugasnya.
Selanjutnya teman-teman ke beasiswa. Jika teman-teman pernah mendapatkan beasiswa, teman-teman bisa pilih ya, lalu pilih juga jenis beasiswanya, kemudian nama beasiswanya, lalu tahunnya. Selanjutnya teman-teman bisa isikan hobi teman-teman dan deskripsikan diri teman-teman. Kemudian teman-teman bisa isi keahlian atau keterampilan yang teman-teman kuasai atau miliki. Contohnya soft skill dan hard skill. Kemudian teman-teman bisa jelaskan mengapa teman-teman mengikuti rekrutmen ini. Kemudian teman-teman bisa isi gaji dan fasilitas yang diharapkan, teman-teman bisa isi di sini. Lalu teman-teman bisa pilih apakah teman-teman bersedia ditempatkan di kantor pusat atau kantor perwakilan Bank Indonesia. Teman-teman bisa pilih ya. Lalu teman-teman dari mana mengetahui informasi rekrutmen ini, teman-teman bisa pilih. Selanjutnya teman-teman bisa isikan akun media sosial teman-teman seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan LinkedIn. Kemudian teman-teman bisa klik next. Selanjutnya teman-teman ke halaman konfirmasi, lalu teman-teman scroll ke bawah. Di sini teman-teman bisa isi kode captcha yang ada di sini, lalu klik ini, kemudian klik kirim. Semoga teman-teman yang melamar di Bank Indonesia dimudahkan urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah pemberitahuan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.